Karena keluar dengan masa jaminan, mereka berdua dipasangnya gelang GPS agar tak bisa keluar dari wilayah yang ditentukan. Meskipun begitu, Lee Dugen sudah merencanakan untuk kabur dan ia menyuruh anakan buahnya untuk memakai gelang yang sama. Sementara Chang Ho terus mengawasi Han Jae-ho, kelapa sipir liburan akhir pekan dan penjaga yang bernama Suchol yang diberi tanggung jawab. Ia memberi kode kepada si ketua yang kalau kepala sipir sudah pergi. Mereka menyeret Han Jae-ho ke gereja meminta Suchol agar mematikan semua kamera CCTV. Lalu mengikat Jae-ho menjelaskan kalau dia disuruh Ji-hoon untuk membunuhnya. Han Jae-ho sangat ketakutan. Chang Ho datang menyelamatkannya, menyuruh anak buahnya mengurusi semuanya. Rupanya Suchol tidak mematikan CCTV, terkejut merasa aneh dengan perkelahian itu. Karena merasa diselamatkan, Han Jae-ho merasa berhutang budi kepada Chang Ho dan Chang Ho memanfaatkan itu agar Han Jae-ho menjelaskan isi makalah tersebut. Ia sangat ketakutan menjelaskan dengan terungkapnya makalah tersebut hidupnya akan seperti di neraka, menjelaskan kalau Ji-hoon tak ada apa-apanya. Dan ada orang yang jauh lebih menakutkan. Ia memohon untuk melakukan apa saja selain menjawab pertanyaan tentang makalah tersebut. Sedangkan mereka yang tadi berkelahi kini saling mengobati. Perkelahian mereka tadi hanyalah akting dan inilah rencana Chang Ho sebenarnya dengan meminta ketua yang sebagai mata-mata yang berkhianat agar Jae-ho percaya kepadanya. Ia rela melakukan itu karena dijanjikan Chang Ho 3 bulan lagi bebas dari sana. Di sisi lain mereka mencari Ye Jin yang menghilang entah kemana. Miho juga tak bisa mengurusnya karena tiba-tiba ada pasien kritis dan saat ia ke sana semua tim medis tak melakukan apa-apa karena larangan CPR. Ia terkejut melihat itu, bagaimana bisa mereka membiarkan pasien seperti itu seolah-olah sengaja untuk membuat pasien tewas. Apalagi saat pemakaman ia mendengar perdebatan keluarga pasien, bahwa pasien harus dikremasi agar tak bisa diotopsi karena sudah menandatangani perjanjian sebelum masuk rumah sakit. Itu artinya ada yang mereka sembunyikan di balik jasad pasien. Ia menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan di tim forensik. Sedangkan ia diam-diam ke kamar mayat untuk mengambil darah pasien. Sayangnya security melihat itu. Saat keluar direktur dan yang lain mencegahnya dan memeriksanya namun tak menemukan apapun. Wali kota datang sehingga Ju-hye teralihkan dan melepaskan Miho. Wali kota sendiri merasa aneh dengan apa yang dilakukan Miho tadi, mengingat kembali pesan Chang Ho untuk menentukan posisinya, membantu Chang Ho atau memusuhinya. Malamnya Miho kembali ke kamar mayat untuk mengambil sampel darah yang ia sembunyikan. Namun saat di lift pembunuh misterius muncul. Untung Miho punya semprotan cabai namun penjahat tersebut terus melawan. Untung saja wali kota muncul membuat pembunuh segera kabur. Setelah memberikan sampel di tim forensik, ia berterima kasih kepada wali kota karena sudah menolongnya. Sedangkan mereka mengganti patung Bunda Maria yang sengaja dirusak Chang Ho saat perkelahian kemarin. Patung itu sendiri merupakan sumbangan dari seseorang. Dia pun masuk ke tempat pengakuan dosa menaruh kartu tarot tersebut untuk menjebak Big Mouse. Tapi seseorang tiba-tiba muncul di depannya dan ternyata itu ketua sel. Singkatnya, saat mereka di pelataran, seseorang termakan jebakan Chang Ho. Besoknya ia ke sana untuk mengetahui semuanya. Sebelumnya ia meminta Sontai untuk memberikan buku kepada buku itu berisi HP. Ia juga meminta Sontai untuk menyumbangkan patung Bunda Maria yang sudah ditangani kamera dengan menggunakan nama orang lain untuk mengelabui kepala sipir. Ia mengambil memori dan memutarnya. Melihat rekaman tersebut ia sangat terkejut melihat Jerry di dalam rekamannya.
Sedangkan Jerry di luar bertaruh pull up dengan anak buah ketua Yang. Chang Ho memanggilnya untuk bicara empat mata di tempat yang sepi di mana mereka bisa saling membunuh di sana, meminta Jerry untuk berterus terang saja, tapi Jerry masih bingung mengapa bosnya begitu. Ia beralasan kalau ia masuk ke gereja karena penasaran mengapa bosnya selalu masuk ke sana, tapi saat ditanya mengapa mengambil kartu tarotnya dia pun bingung karena tadi ia menaruhnya kembali, artinya ada orang lain yang mengambilnya. Tapi Chang Ho tak peduli dan sangat marah, membuat Jerry sangat kecewa dan keluar dari sana. Ia memeriksa kembali rekaman tersebut, ternyata durasinya dipotong 30 menit. Tiba-tiba Miho menelpon kalau dia mendapat kiriman bunga pemakaman dan terselip kartu tarot si bodoh dalam posisi terbalik, artinya Big Mouse yang asli sudah tahu rencananya dan memperingatkannya untuk tidak macam-macam, membuatnya bingung. Namun karena kejadian tadi membuat Jerry sadar kalau ia bukanlah Big Mouse, bertanya mengapa ia tega menipu mereka semua dengan janji untuk mengabulkan permintaan. Chang Ho meminta agar Jerry melupakan kejadian hari ini jika dia ingin bertahan hidup. Mereka menemui Ji-Hon di mana jaksa Choi juga datang untuk membicarakan persidangan nanti. Karena mereka harus bisa mengelabui Hakim Park Jul-soo, tiba-tiba Ji-Hon mendapat telepon kalau mereka semua disuruh tetua untuk berkumpul di teater. Cebong pun ingin pergi juga, lagi pula tetualah penyebab semua masalah ini. Nine Drivers berkumpul di teater termasuk wali kota dan istrinya. Di sana mereka nonton dokumentasi berisi sejarah kota Gucheon yang dibangun dengan susah payah oleh tetua dibantu oleh kakek dari para anggota di Nine Drivers. Juhe juga ada di sana bersama kakeknya yang merupakan pendiri rumah sakit Gucheon. Melihat video itu mereka meledek wali kota yang tak punya andil dalam pembangunan tapi malah muncul sebagai anggota di Nine Drivers. Wali kota tak peduli dan hanya fokus dengan sebuah foto keluarga yang berdiri di sebuah pabrik yang berperan besar dalam pembangunan kota Gucheon. Tak lama lagi akan pensiun dan mencari penggantinya. Dia pun memanggil wali kota untuk mengantarnya pulang. Saat di rumah, wali kota memandangi foto yang sama dengan di video tadi dengan wajah penuh dendam. Sedangkan jaksa Choi menemui Ji-Hun menawarkan bantuan untuk mengambil kembali uang 100 miliarnya dengan membuat Chang Ho untuk keluar dari penjara agar mereka dapat menyiksanya. Di lain sisi Jerry makan berpisah dengan Chang Ho membuat ketua sel merasa aneh, segera menemani Jerry makan. Tiba-tiba Jerry mendapat kunjungan membuatnya sangat senang karena baru pertama kali dikunjungi saat di penjara. Rupanya itu adalah adiknya mengabarkan kalau neneknya yang selama ini membesarkan mereka penyakit demensianya sudah sangat parah, bahkan tidak mengenalinya lagi. Tapi sekarang neneknya sudah bisa masuk ke panti jompo dan ia bisa kembali kuliah, membuat Jerry terkejut dari mana adiknya mendapatkan uang. Adiknya menjelaskan kalau ada dermawannya menanggung semuanya dan ternyata ia adalah Ji-Hon. Jerry terlihat membawa sebuah minuman, mengabari teman-temannya kalau ia bebas sekarang sambil membagikan minuman tersebut dan memberi minuman yang sudah ditandainya kepada Chang Ho, membuat Jerry merasa bersalah. Ia membantu Jerry agar bisa meracuni Chang Ho. Awalnya ia menolak, tapi karena minuman itu tak membuatnya mati, dia pun terpaksa melakukannya. Chang Ho sangat kesakitan, petugas segera melarikan Chang Ho dengan ambulans. Secara kebetulan Miho dan ayahnya juga datang dan karena merasa bersalah jadi ia menyuruh mereka mengejar ambulans tersebut. Tapi melihat ambulans itu bukan ke arah rumah sakit, mereka pun mencegahnya dan Miho segera turun memeriksa suaminya, membuat penjaga yang sudah disuap Ji-Hon terpaksa menurutinya. Miho memberikan sejumlah uang untuk Jerry sebagai tanda terima kasih, membuatnya sangat merasa bersalah. Namun petugas diam-diam mengambil cap jempol Chang Ho untuk menyetujui sebuah permohonan jaminan lalu memberikannya kepada Ji-Hon. Ia merasa aneh mengapa Jerry memberinya minuman beracun.
Tapi dia terkejut saat dapat petugas membawanya ke arah berlawanan. Ia pun segera melawan, tapi petugas sudah menyiapkan obat bius membuat Chang Ho tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa dan film pun berakhir.